Halo sobat, berjumpa di channel yang sangat sederhana ini. Saya akan berbagi tips seputar merawat kelinci. Kebetulan di sini saya menunjukkan bahwa merawat kelinci itu sangatlah mudah. Jadi bagi sahabat yang pemula yang ingin merawat kelinci, beternak kelinci itu sangat mudah sekali. Jadi persepsi kita janganlah kelinci itu susah, tapi melihara kelinci itu ternyata setelah dijalani, alhamdulillah sudah beranak pinak. Kebetulan ini dulu kelinci lagi kecil, tapi sekarang sudah dewasa gitu. Mengapa ini banyak rumput sekali di sini ya? Ini rumput. Kebetulan makanan kelinci itu yang bagus itu rumput. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa makanan kelinci itu harus wortel, harus kangkung saja gitu. Tapi makanan kelinci itu sebetulnya yang paling bagus itu rumput ya, rumput yang hijau. Terus yang pertama kalau kasih makan kelinci itu yang pertama harus rumput ya, rumputnya yang seperti ini. Coba saya lihat ya. Itu ini kelinci saya kasih makan ya. Rabbit, rabbit. Ini kelinci ya, dua, dan yang di bawah ada satu. Kebetulan yang di bawah itu sedang bunting. Jadi kalau sedang bunting biasanya harus di tanah ini. Dulu saya dikandangin di atas, tapi sekarang dipindah ya. Dan mohon maaf ini berantakan. Yang pertama itu kalau misalkan kita ingin merawat kelinci, yang pertama pakannya itu harus rumput yang bagus. Dan rumput itu pula rumput yang ketika rumput dikasih jangan rumput diambil, maksudnya rumput diambil dari ngarit, kalau bahasanya Sunda itu ngarit, jangan langsung dikasih ke kelinci, tapi untuk disimpan dahulu 1 hari 1 malam, dan besoknya kita berikan kepada kelinci. Karena apa? Karena kalau kita memang mengasih makannya langsung, maka itu tidak bagus bagi kesehatan kelinci. Bahkan kelinci itu akan mencret-mencret dan akan perutnya kembung gitu. Jadi kalau ngasih makan harus rumput, meskipun agak layu tapi itu masih hijau, itu bagus untuk makanan kelinci. Yang kedua, jangan sering-sering pakai pakan wortel. Wortel jangan sering-sering ya, sekali-sekali boleh gitu. Juga kangkung jangan terlalu sering gitu. Kalau sekali-sekali boleh gitu. Itu yang pertama dari makanan, segi makanan. Yang kedua, jangan lupa kalau kelinci itu harus dikasih air minum ya. Air minum itu penting bagi pencernaannya. Karena memang apa? Karena kalau kita tidak ngasih makan dan tidak ngasih minum ya, makannya pas dikasih tapi kita tidak kasih minumnya, itu akan berdampak buruk ya bagi kesehatan kelinci dari segi pencernaannya. Jadi kita harus berikan, walaupun persepsi sekarang kadang-kadang makannya itu gak usah lah pakai minum, itu persepsi yang itu harus dihilangkan ya. Tetap saja kelinci juga sama seperti hewan yang lain harus dikasih minum. Dan selanjutnya untuk tips yang selanjutnya ini di sini saya akan perlihatkan lagi ya. Mana? Oh susah ya, susah. Di sini aja, masuk ke dalam ya. Yang selanjutnya itu kalau kelinci ketika mau bunting, yang ketiga harus disediakan
tempat bersembunyi. Seperti yang ini nih, saya di bawah ini ada lagi area tempat untuk bersembunyi kelinci. Karena kalau yang bunting itu biasa rata-rata kelincinya itu hidup di kolong-kolong. Itu di kolong-kolong. Itu yang bunting itu menyendiri ya, ini menyendiri itu di sana. Dan juga bagus, tidak semuanya harus harus ada space di tanah gitu. Bagus juga space di tanah ini. Dan juga yang selanjutnya kalau megang kelinci gitu ya, jadi jangan selalu dipegang itu telinganya. Kalau telinga kita dipegang-pegang telinga kelinci atau itu kalau akan ya bagus, akan jelek maksudnya. Jadi akan jelek. Jadi kalau megang kelinci itu harus dari samping dipegang, dan sekali-kali harus dibawa di area terbuka. Maksudnya ketika jadi harus di area terbuka supaya apa? Supaya kelinci itu lebih aktif gitu. Juga kandang itu harus luas ya, kandang harus luas, serta ketika kandangnya sempit itu kasihan. Jadi usahakan kalau kita melihara kelinci, melihara kelinci itu jangan satu, tapi harus minimal sepasang. Karena apa? Karena kalau misalkan kita satu, yang pertama kelinci itu akan mudah stres ya. Jadi kelinci itu akan mudah stres, akan kesepian gitu, karena memang akan mempengaruhi secara psikologisnya lah mungkin ya. Jadi kalau misalkan kelinci itu sepasang, dia akan lebih aktif dan tidak murung gitu ya. Jadi tidak murung, lebih aktif. Apalagi kalau ini kan saya kelinci yang harus perhatikan itu kan pakannya juga. Dan yang selanjutnya mungkin ini pemula. Jadi kelinci harus kita rawat dan harus dipastikan pakan itu rumput yang segar, rumput yang hijau, masih hijau maksudnya. Jadi disimpan dulu dan lalu nanti diberikan. Dan tips yang selanjutnya mungkin harus sekali-kali dibawa keluar. Ini sedang main ya, kalau saya diambil dulu ke luar diajak main tuh takutnya mengganggu tuh ini. Jadi itu minum ya kelincinya ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ini kelinci harus diusahakan minum, diusahakan kasih air minum ya, supaya nanti ketika haus mungkin langsung ke sana. Ini mohon maaf, ininya kandangnya ini yang satu lagi sedang diperbaiki, jadi disimpan di sini dulu di kandang yang lama ya, di tempat yang lama ya. Tuh ini kelincinya ada 3 ya. Kebetulan ini saya ini cuma ini berantakan, dan juga ini untuk mohon maaf terpotong ya. Ini untuk segi kandangnya, untuk rumputnya di seperti ini kan, jadi supaya mudah kita ngasih ininya ya, yang ngasih makannya. Jadi kayak seperti domba tuh, jadi langsung si kelinci itu langsung ke sini. Dan ini sudah dibuka pintunya ya, nih mau keluar katanya. Hey tuh, ini lagi aktif ya tuh, ini loncat ketika saya pegang itu loncat ya. Mungkin
kalau kita bicara panjang lebar pasti akan panjang ya. Mungkin sementara itu dulu informasi yang dapat saya berikan ya, semoga bermanfaat terutama bagi yang pemula. Kalau yang sudah ahli dalam bidangnya mungkin informasi ini ya cukup biasa-biasa saja, tapi untuk yang pemula mungkin ini berarti. Jadi diharapkan mudah-mudahan selamat memelihara hewan kesayangan Anda. Jikalau pengen kelinci ya usahakanlah dimulai dari sekarang gitu, mau kapan lagi gitu. Ini hobi, kalau misalkan hobi memelihara hewan ternak apapun itu harus ditekuni ya. Kebetulan saya juga ini pemula. Waktu awal-awal kelincinya itu cuma 2 ekor kecil-kecil, tapi alhamdulillah sekarang sudah bertambah lagi, apalagi sekarang ini mau bunting gitu ya. Nanti di informasi di channel berikutnya akan saya share kembali, apalagi ketika sudah melahirkan si kelincinya. Nanti insya Allah saya akan bagikan ke teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian ya. Terima kasih, segitu dulu. Saya tutup, mohon maaf apabila dalam penjelasannya ini sangat kurang dan berbelat-belit lah, kalau bahasa Sunda belat pabelit gitu bahasa Sunda. Mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.